Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada ya. Baik, ya rekan-rekan semuanya, jadikan saya untuk memberikan suatu informasi ya terkait dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan ya. Dimana dalam informasi ini saya berdasarkan pertanyaan ya, pertanyaan dari rekan kita yang disampaikan dalam kolom komentar pada video sebelumnya ya, yaitu dari narasi pejuang yang menyampaikan pertanyaannya itu mengenai ulas juga bang soal pembagian divisi ya, kebutuhan tenaga pendukung di Panwascam berikut dengan TKD ya. Itu dari pertanyaan dari narasi pejuang, nama akunnya. Kayaknya beliau ini ya terpilih menjadi Panwaslu Kecamatan seperti itu. Jadi rekan-rekan semuanya, mungkin ini terkait dengan materi ya, materi untuk Panwaslu Kecamatan ya rekan-rekan semuanya. Jadi terkait dengan pembagian divisi, yang pertama itu udah saya sampaikan dalam video sebelumnya ya, terkait dengan tata kerja dan pola hubungan bagi Panwaslu Kecamatan ya, dimana saya materi itu terkait dengan dasarnya berdasarkan Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 ya, terkait dengan tata kerja dan pola hubungan Panwaslu Kecamatan. Mengapa demikian ya? Yang perlu saya sampaikan pula sekilas, karena dalam Perbawaslu itu ya ada beberapa terobosan terbaru ya mengenai pembagian divisi, kemudian ketua itu sebagai divisi SDM ya, seperti itu. Oke, itu ya rekan-rekan semuanya ya. Kemudian juga terkait dengan pertanyaan selanjutnya yang kedua itu terkait dengan kebutuhan tenaga Sekretariat Panwascam ya. Dalam pedoman pembentukan Panwaslu Kecamatan di bab 6 ya, itu mengenai pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan ya, di mana Sekretariat Panwaslu Kecamatan ini dibentuk untuk mendukung tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan seperti itu ya. Kemudian secara tanggung jawabnya itu Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administratifnya itu bertanggung jawab ke Bawaslu Kabupaten Kota ya, ke Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota seperti itu. Namun secara fungsionalnya ya, Sekretariat Panwaslu Kecamatan itu bertanggung jawab ke Ketua Panwaslu Kecamatan seperti itu. Secara administratif itu bertanggung jawab ke Korsek Bawaslu Kabupaten Kota, dan kemudian secara fungsionalnya itu bertanggung jawab ke Ketua Panwaslu Kecamatan ya, seperti itu. Kemudian sekretariat itu dipimpin oleh satu orang yang namanya Kepala Sekretariat ya, yang sifatnya masih ad hoc. Tentu Kepala Sekretariat ini unsur dari PNS ya, dimana dalam pembentukan sekretariat ini harus Bawaslu Kabupaten Kota juga itu berkoordinasi dengan camat ya untuk mengusulkan 2 nama menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan ya, dimana nanti Bawaslu Kabupaten Kota memilah mana yang akan dipilih untuk menjadi Kasek seperti itu ya. Kenapa sih harus 2 ya? Karena satunya persiapan untuk PAW daripada Kasek tersebut. Ketika Kasek tersebut ya mempunyai halangan ya, kemudian ataukah cuti dan sebagainya lah, cuti ataupun berhalangan tetap, pada intinya seperti itu ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian mengenai dengan mengenai dengan tugas daripada sekretariat ini tadi ya, untuk memenuhi dukungan secara administratif dan operasional ke Panwaslu Kecamatan seperti itu ya, sebagai bentuk mendukung ya, dalam artian mendukung segala apa sih yang dibutuhkan oleh Panwaslu Kecamatan seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian terkait dengan pegawai sekretariatnya ya, pegawai sekretariat Panwaslu Kecamatan ini terdiri dari unsur PNS dan non PNS ya, dimana unsur PNS itu dan memang diharuskan itu 2 orang ya, satu kepala sekretariat dan kedua itu adalah pengelola keuangan ya, atau dalam hal ini itu bendahara ya bisa disebutnya. Kemudian didukung dengan tenaga pelaksana teknis ya, tenaga pelaksana teknis atau tenaga pelaksana sekretariat itu
4 orang ya, 4 orang, dimana yang pertama itu ada operator ya, kemudian 3-nya itu adalah staf untuk divisi ya, staf divisi. Staf divisi ini biasanya melekat ke pimpinan seperti itu ya, melekat ke salah satu pimpinan. Misalkan pimpinan yang divisinya SDM, maka dia punya staf 1. Nah, namun secara tanggung jawab ataupun di bawah naungannya tadi di bawah naungan Kasek seperti itu ya. Tapi kalau terkait dengan kerja-kerjanya ya secara hubungan kerjanya sama Panwas, sama pimpinannya seperti itu. Tapi secara di bawah naungan ya di bawah naungannya kepala sekretariat seperti itu. Namun dalam hal ini ya sesuai dengan pedoman ini terkait dengan SK sekretariat itu termasuk dengan staf ya, tenaga pelaksana teknis itu dari koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota ya. Bukan lagi dari Kasek kecamatan ya. Beda dengan waktu pemilihan gubernur tahun 2018 ya, Pilkada 2018, di mana staf sekretariat itu SK-nya dari Kasek kecamatan ya. Namun masuk kalau nggak salah itu di Pilkada 2020 ya, SK untuk sekretariat Panwas kecamatan itu dari Korsek Kabupaten Kota seperti itu ya. Kemudian tadi 2 PNS ya, Kasek bendahara, kemudian operator, 3 staf, dan didukung lagi 2 orang sebagai tenaga pendukung sekretariat ya, dimana 2 orang ini yang satu itu sebagai security dan yang kedua ini sebagai kalau dulu istilahnya pramusaji ya, ataupun OB lah ya, seperti itu, segala untuk mengurusi hal dapur mungkin ya, tamu, hidangan tamu dan sebagainya seperti itu. Itu ya rekan-rekan terkait dengan kebutuhan Panwaslu Kecamatan sekretariatnya. Jadi total di sekretariat Panwaslu Kecamatan itu ada berapa ya? Ada 8 ya, ada 8 sekretariat dan 3 pimpinan, berarti 11 totalnya ya. Seperti 11 itu terdiri dari 3 pimpinan, 2 kasek bendahara, kemudian 3 staf, 1 operator dan 2 tenaga pendukung, yaitu tadi security dan pramusaji. Kemudian ada syarat ya terkait dengan untuk menjadi seorang kepala sekretariat ataupun staf sekretariat Panwaslu Kecamatan ya, di mana harus mengumpulkan ataupun harus memenuhi persyaratan. Ada 3 item. Yang pertama itu tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai dibuktikan dengan surat pernyataan. Ini untuk Kasek ya terutama ya. Kemudian yang kedua independen dan tidak berpihak dibuktikan dengan surat pernyataan pula. Dan yang 3 sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Jadi 1, 2, 3 ini yang saya tampilkan juga itu sebagai syarat dari Kasek ya. Dan untuk yang 2, 3 ini untuk staf ya, seperti itu. Dan yang pertanyaan yang ketiga terkait PKD, informasi terkait PKD kita nunggu pedoman selanjutnya teman-teman ya. Biasanya untuk pembentukan PKD itu Panwaslu Kelurahan Desa ada pedomannya tersendiri. Nanti akan saya sampaikan lagi ketika sudah ada pedoman yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu pasti datangnya dari saya, kekurangan dari saya ya. Mari kita enaknya untuk diskusi ya ketika adanya suatu perbedaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang mendukung channel ini sampai sejauh ini, dan tetap jangan bosan-bosan dengan CPL ya, Carta Politika and Law. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat semua, jaga kesehatannya, dan semoga selalu dimudahkan segala harapannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.